Instagram aku incorrect password terus ya? Apa jangan-jangan ada yang nge-hack? Perasaan aku nggak ngerasa ganti password deh. Gimana ya? Kak, kenapa lu? Kok panik banget gitu sih? Instagram gue nih nggak bisa di login, incorrect password terus. Kenapa ya? Kayak gitu lu, apa yang idenya? Gue nggak ngerasa mubah sih. Tapi kok incorrect password terus ya? Hai guys, kalian lagi ngapain? Ini nih si Ara panik. Masa IG-nya salah login gara-gara incorrect password terus? Kenapa nggak pakai password yang sama aja setiap akun? Tapi kayak gitu bukannya malah bahaya banget ya? Kan Iya. kalau satunya ke hack, semuanya ke hack juga. Terus mana ya? Gue udah coba cara lain nggak? Udah, tapi kayak masih tetap nggak bisa. Gimana ya? Guys, kalian bahas password. Iya, nih sekarang biasa suka ke password. Iya nih, gue lupa password terus. Jangan si Kalista pakai password yang sama untuk semua akun. Itu mah sering banget kejadian tuh kayak gitu. Kayak passwordnya lupa. Terus gimana dong nih, Dip? Solusinya bingung deh gue. Sini ya, gue punya teknik rahasia gimana caranya biar kita ingat terus password kita. Gimana tuh? Gak ada. Nah, caranya gampang banget. Kalian cuman pakai format ini. Nah, pertama ada nama platform kalian. Format pertama adalah platform yang akan kita daftarin. Kedua, masukin nama kalian, ya kan? Ketiga, kita bakal masukin angka yang bakal kita ingat. Oke, Wah, terus contohnya kayak gimana di kayak gitu? Kayak itu bikin pusing banget gak sih? Iya tuh. nggak bikin pusing ya. Oke, contohnya gimana ya? Oke, contohnya gini. Misal kita bakal mau daftar akun Netflix. Contohnya Netflix, nama aku Diva. Terus dua angka yang akan kita mudah ingat itu kita masukin, misalnya 00. Kalau aku ingatnya 00, jadinya Netflix Diva 00. Terus contohnya lagi, misalnya kita mau daftar Tokopedia nih, Tokopedia Diva 00. Gitu caranya. Oh, jadi gampang ya mengingatnya gitu. Nah, iya betul banget. Jadi kita cuma ngingat satu format untuk semua platform yang kita daftarin. Oh, jadi gitu caranya bikin setiap akun beda-beda passwordnya. Oh, tadi di sini tuh dari ngomong dari tadi. Iya, gue dengerin. Nah, jadi selain itu, selain mudah diingat, setiap akun tuh passwordnya bisa beda-beda. Jadi akun-akun kita tuh lebih aman. Itu bener banget nih, tepat. Wah, aku baru tahu lagi ada cara sesimpel itu. Iya deh, berarti gue mau gampangin aja tuh passwordnya gitu biar gak lupa. Iya nih, aku harus ganti semua akun aku jadi password yang kayak gitu. Makasih banget deh Dipa, lo tuh penyelamat banget. Sama. Yuk, mulai sekarang gunakan password yang aman dan mudah digunakan. Caranya gimana tuh? Mau tahu caranya kayak gimana? Yuk simak penjelasan berikut ini. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Shirley dengan NIM 2024-519. Perkenalkan, saya Fabian Nathanael dengan NIM 2024-527. Perkenalkan, nama saya Patricia Kalista dengan NIM 2024-50164. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Cahyani dengan NIM 2024-50333. Perkenalkan, nama saya Muhammad Difafizi dengan NIM 2024-50353. Selamat siang Ibu Julisa dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan alasan mengapa kelompok kami memilih penelitian yang berjudul Analisa Kebiasaan Penggunaan Password pada Mahasiswa di Era Digital. Kami memilih topik ini karena saat ini nih, kehidupan mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari teknologi digital. Hampir seluruh aktivitas akademik maupun pribadi dilakukan secara online, mulai dari mengakses portal akademik kampus seperti Simatris atau Civitas, e-learning, email, media sosial, mobile banking, hingga berbagai aplikasi lainnya. Di mana setiap layanan tersebut menggunakan pengguna itu untuk memiliki akun yang dilindungi oleh yang namanya password. Meskipun password merupakan lapisan keamanan yang paling dasar dan paling umum digunakan, masih banyak nih pengguna yang memiliki kebiasaan kurang aman dalam mengelola password mereka. Misalnya, menggunakan password yang mudah ditebak ataupun menggunakan password yang sama untuk berbagai banyak akun, dan juga menyimpan password secara sembarangan atau mereka jarang mengganti password tersebut.
yang dimana kebiasaan-kebiasaan tersebutlah dapat meningkatkan resiko kebocoran data, pencurian identitas, hingga peretasan akun. Selain itu, mahasiswa memiliki kelompok yang sangat aktif dalam menggunakan teknologi digital. Namun, berdasarkan penelitian dan juga hasil survei yang kami lakukan, masih banyak terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku nyata terkait keamanan password. Banyak mahasiswa mengetahui pentingnya password yang kuat, tetapi dalam praktiknya masih menggunakan password yang mengandung informasi pribadi atau digunakan kembali pada berbagai akun yang berbeda. Kami juga melihat bahwa ancaman cyber saat ini semakin meningkat. Serangan seperti phishing, social engineering, brute force attack, dan credential stuffing semakin sering terjadi dan dapat menyerang siapa saja, termasuk mahasiswa tadi. Oleh karena itu, kesadaran mengenai keamanan password menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti dan dipahami lebih lanjut. Melalui penelitian inilah, kami ingin mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan, perilaku, dan sikap mahasiswa terhadap penggunaan password, serta mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang berpotensi meningkatkan resiko keamanan data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan password di kalangan mahasiswa, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan akun dan juga data pribadi di era digital saat ini. Dengan demikian, alasan utama kami memilih penelitian ini adalah karena topik keamanan password sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa saat ini, yang memiliki dampak langsung terhadap keamanan data pribadi serta menjadi bagian penting dalam penerapan sistem informasi di era digital yang terus berkembang. Dengan latar belakang yang melandasi kami dalam memilih topik penelitian ini, dari pemaparan tersebutlah dapat terlihat bahwa meskipun mahasiswa memiliki tingkat penggunaan teknologi yang tinggi, masih terdapat berbagai kebiasaan pengguna password yang berpotensi menimbulkan resiko keamanan data dan akun digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, yaitu sejauh mana sih sebenarnya tingkat pengetahuan, perilaku, dan sikap mahasiswa terhadap keamanan password di era digital saat ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa sebagai responden. Sebelum membahas hasil penelitian yang telah kami peroleh, terlebih dahulu kami akan menjelaskan beberapa konsep dan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Materi ini akan dibantu kita untuk memahami pentingnya keamanan password serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pengguna dalam mengolah akun digital mereka. Selanjutnya, kami akan masuk ke pembahasan materi dan juga landasan teori penelitian. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja faktor dan penggunaan password yang lemah? Kedua, bagaimana kebiasaan penggunaan password yang dapat mengancam keamanan data? Yang ketiga, apakah penting menggunakan password yang kuat? Yang keempat, bagaimana cara menerapkan kebiasaan penggunaan password yang aman untuk melindungi data pribadi? Tujuan penelitian. Adapun beberapa tujuan dari penelitian penulis adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui resiko penggunaan password yang lemah. Yang kedua, untuk mengetahui kebiasaan penggunaan password yang dapat mengancam keamanan data. Yang ketiga, untuk mengetahui pentingnya penggunaan password yang kuat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui cara menerapkan kebiasaan penggunaan password yang aman untuk melindungi data pribadi. Manfaat penulisan. Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, yaitu berupa yang pertama, menambah wawasan pembaca mengenai pentingnya keamanan password. Yang kedua, mendorong penerapan kebiasaan penggunaan password yang lebih aman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan kesadaran terhadap keamanan digital, yaitu pengguna dapat melindungi data pribadi dan mengurangi risiko kejahatan cyber. Bab 2. Landasan teori. Konsep dasar keamanan informasi. Konsep dasar keamanan informasi adalah tentang memahami bagaimana data, sistem, dan layanan dijaga agar tetap aman dari akses yang tidak sah, kerusakan, dan gangguan. Keamanan informasi memastikan informasi hanya dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berhak dalam kondisi yang benar. Nah, dalam konsep dasar keamanan informasi ini, saya akan membahas tentang triad, autentifikasi, otorisasi, dan akuntabilitas, serta keamanan ekosistem digital kampus. Konsep dasar dari CIAT
triad adalah yang pertama, kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan adalah memastikan hanya pengguna dan pihak-pihak wewenang yang dapat mengakses dan memodifikasi data dan informasi, dengan melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau pencurian informasi. Nah, contoh dari ancaman prinsip ini adalah yang pertama, peretasan, lalu social engineering, dan malware. Prinsip ini memiliki mekanisme perlindungan, yaitu enkripsi, kontrol akses, autentifikasi, dan autentifikasi. Yang kedua adalah integritas atau integrity. Nah, prinsip integrity adalah memastikan bahwa data dan informasi tetap akurat, lengkap, dan dapat dipercaya, dengan melindungi informasi dari modifikasi, penghapusan, atau penambahan yang tidak sah. Nah, contoh ancaman dari prinsip integritas ini adalah modifikasi data dan penolakan layanan. Nah, mekanisme perlindungannya itu adalah fungsi hash, tanda tangan digital, dan kontrol versi dan checksum. Yang ketiga, ketersediaan. Prinsip ketersediaan adalah dengan memastikan bahwa data dan informasi dapat selalu tersedia bagi pengguna dan pihak-pihak yang berwenang pada saat data dan informasi tersebut dibutuhkan, dengan meminimalkan downtime dan gangguan pada sistem. Nah, contohnya ancaman dari prinsip ini adalah DDoS atau Distributed Denial of Service dan bencana alam. Dalam mengatasi ancaman ini, prinsip ketersediaan memiliki mekanisme perlindungan seperti backup, failover, redundasi, dan rencana pemulihan bencana. Konsep autentifikasi, otorisasi, dan akuntabilitas. Dalam membuat password, autentifikasi, otorisasi, dan akuntabilitas merupakan konsep penting yang dapat membuat password memiliki sistem keamanan yang memadai. Nah, konsep dari ketiga hal tersebut yaitu yang pertama, autentifikasi. Autentifikasi adalah proses untuk memverifikasi kebenaran identitas yang diklaim oleh pengguna, perangkat, dan sistem. Nah, sistem di sini itu seperti memverifikasi siapa Anda. Nah, fokus utama dari autentifikasi adalah memastikan siapa yang mencoba masuk. Nah, metode yang digunakan untuk mengautentifikasi adalah kata sandi, PIN atau Personal Identification Number, dan One-Time Password atau OTP. Yang kedua adalah otorisasi. Nah, otorisasi adalah proses pemberian izin atau wewenang kepada identitas yang telah diverifikasi atau diautentifikasi untuk mengakses data dan informasi tertentu. Nah, sistem ini ingin memverifikasi apa yang boleh Anda lakukan dengan menentukan apa yang diizinkan dan apa yang dilarang untuk pengguna. Nah, otorisasi ini juga menggunakan metode seperti RBAC atau Role Based Access Control dan Access Control List atau ACL. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kemampuan sistem untuk melacak dan mencatat aktivitas pengguna dengan memverifikasi siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ini. Nah, tugas dari akuntabilitas adalah untuk memastikan setiap orang bertanggung jawab atas aktivitas yang mereka lakukan. Dari ketiga penjelasan ini dapat dilihat, autentifikasi adalah seperti pintu gerbang yang dapat memulai keamanan dari suatu sistem. Nah, di mana semua keamanan digital harus melalui autentifikasi terlebih dahulu untuk melanjutkan kepada membuka data dan sistem. Dalam autentifikasi ada beberapa faktor dan cara untuk mendeteksi pengguna, yaitu something you know. Nah, faktor autentifikasi yang menggunakan sesuatu yang hanya diketahui oleh pengguna, seperti password, PIN, dan jawaban pertanyaan keamanan yang membuktikan identitasnya. Yang kedua, something you have. Nah, autentifikasi ini mengandalkan kepemilikan suatu perangkat atau benda, seperti kode OTP yang dikirim ke ponsel, aplikasi autentikator, kartu ATM, dan token keamanan. 3. Something you are. Nah, ini adalah foto autentifikasi yang menggunakan ciri fisik atau biometrik seseorang, seperti sidik jari, wajah, pemindahan iris mata untuk memastikan identitas pengguna. Lalu ada keamanan ekosistem digital kampus. Nah,
Yang pertama, portal akademik. Portal akademik adalah pusat layanan utama mahasiswa di kampus. Nah, portal akademik kita dapat di Trisakti School of Management adalah Simatris. Simatris pada umumnya digunakan untuk melihat KRS atau kartu rencana studi, KHS atau kartu hasil studi, jadwal kuliah dan ujian, nilai, serta transkrip. Secara sistem informasi, portal ini berfungsi sebagai front end yang utama yang menghubungkan mahasiswa dengan berbagai basis data akademik di belakangnya. Nah, portal ini biasanya memiliki sifat transactional system karena menangani data real time dan aktivitas administratif. Yang kedua, single sign-on. Single sign-on adalah sistem autentifikasi yang memungkinkan mahasiswa hanya perlu login sekali untuk mengakses berbagai layanan kampus. Nah, single sign-on itu berupa satu akun yang dimiliki oleh mahasiswa dan passwordnya yang dapat mengakses layanan yang disediakan oleh kampus. Nah, contohnya, satu akun mahasiswa itu dapat membuka layanan seperti Simatris, Civitas, Teams, dan Vital Source. Nah, secara konsep, SSO adalah sebagai identity management system yang menjadi gerbang utama ke seluruh sistem informasi kampus. E-learning adalah platform pembelajaran digital yang digunakan untuk kegiatan akademik secara online. Contohnya adalah Teams. Nah, dengan Teams, mahasiswa dapat mengakses layanan seperti materi kuliah, mengumpulkan tugas, kuis, dan ujian online. Nah, fungsi utamanya adalah mendukung proses pembelajaran berbasis digital dan memperluas interaksi dosen mahasiswa di luar kelas. Lalu ada trade-off antar keamanan dan kenyamanan. Password adalah kode rahasia yang digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang berhak mengakses suatu account, perangkat, dan sistem. Nah, password berfungsi sebagai kunci rumah digital yang jika kuncinya benar, maka pengguna bisa masuk, dan jika salah, maka akses pengguna dapat ditolak. Nah, sejarah dari password. Sejarah password berasal dari kebutuhan untuk mengamankan akses ke sistem komputer dan berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Itu yang pertama, awal mulanya, dari 1960-an. Password komputer pertama kali digunakan di awal 1960-an di Massachusetts Institute of Technology dalam sistem bernama Compatible Time Sharing System atau CTSS. Tokoh penting di balik ide ini adalah Fernando Corbato. Ia memperkenalkan password untuk membedakan pengguna yang memakai komputer bersama. Nah, masalah awal yang muncul dari penemuan ini adalah password yang disimpan masih dalam bentuk teks yang sederhana karena pada saat itu keamanan belum menjadi fokus utama. Yang kedua, perkembangan. Dari tahun 1970 hingga 1980-an. Seiring berkembangnya jaringan komputer, password mulai digunakan di sistem operasi dan komputer universitas. Dengan mulai munculnya konsep enkripsi password dan sistem multi-user yang semakin umum, sehingga kebutuhan keamanan password pun meningkat. Yang ketiga, era internet, yaitu pada tahun 1990-an. Ketika internet mulai populer, password mulai digunakan sebagai password mulai digunakan pada email, website, dan forum. Dengan adanya ancaman baru seperti hacking dan pencurian akun, pada era ini juga sistem keamanan mulai diperkuat dengan menggunakan hashing password. Era modern, tahun 2000-an hingga sekarang. Password pada era modern mulai menjadi bagian penting kehidupan digital, karena password sudah digunakan di berbagai platform sehari-hari, seperti media sosial, bank, aplikasi, dan cloud. Pada era modern ini juga muncul teknologi tambahan untuk password, seperti autentifikasi, 2 faktor, dan login biometrik. Pada era modern ini juga sudah muncul teknologi tambahan untuk password, yaitu autentifikasi 2 faktor, login biometrik, yang berupa sidik jari dan wajah, serta password manager. Nah, fungsi memiliki password
Fungsi password. Password memiliki beberapa fungsi utama yang penting dalam keamanan dunia digital, yaitu yang pertama, melindungi akun dari akses yang tidak sah, dengan hanya pemilik akun yang dapat masuk ke layanan seperti email, media sosial, dan aplikasi lainnya. Yang kedua, menjaga keamanan data pribadi. Informasi seperti pesan, foto, dan data penting tidak dapat diakses oleh orang lain tanpa izin. Yang ketiga, mengontrol hak akses dalam suatu sistem. Itu menjaga agar tidak semua pengguna memiliki izin yang sama, dan beberapa hanya dapat melihat, sementara yang lain bisa mengubah dan mengelola data. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan akun dengan tidak membiarkan orang lain bisa menggunakan akun pengguna untuk tindakan yang merugikan, seperti mengirim pesan palsu atau melakukan transaksi tanpa izin. Yang terakhir, bagian dari sistem keamanan berlapis. Nah, password sering digabungkan dengan sistem lain seperti kode OTP atau verifikasi 2 arah untuk meningkatkan perlindungan akun. Ada beberapa kriteria password yang kuat dan aman, yaitu yang pertama, memiliki panjang yang cukup, yaitu minimal 8-12 karakter, dan yang semakin panjang password maka semakin sulit untuk ditebak. Yang kedua, menggunakan kombinasi berbagai karakter seperti huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol agar password dapat semakin kompleks. Yang ketiga, tidak menggunakan informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, nomor telepon, atau informasi lain yang mudah diketahui orang lain. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang umum dan mudah. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata umum dan mudah ditebak seperti password 123456 atau query. Yang kelima, bersifat unik untuk setiap akun, sehingga jika satu akun mengalami kebocoran, akun lainnya dapat tetap aman. Yang ketujuh, mudah diingat oleh pemiliknya, tetapi sulit ditebak oleh orang lain. Misalnya dengan menggunakan gabungan beberapa kata atau kalimat yang memiliki makna khusus bagi pengguna. Dan terakhir, diperbarui secara berkala, terutama untuk akun yang berisi informasi penting dan sensitif. Terdapat ancaman cyber terhadap password, yaitu yang pertama, password akun, sehingga jika satu akun mengalami kebocoran, akun lainnya dapat tetap aman. Yang ketujuh, mudah diingat oleh pemiliknya, tetapi sulit ditebak oleh orang lain. Misalnya dengan menggunakan gabungan beberapa kata atau kalimat yang memiliki makna khusus bagi pengguna. Dan terakhir, diperbarui secara berkala, terutama untuk akun yang berisi informasi penting dan sensitif. Terdapat ancaman cyber terhadap password, yaitu yang pertama, password penyerang menggunakan program yang akan mencoba ribuan hingga jutaan kombinasi password dalam waktu singkat. Misalnya 12345, 1234578, password, ABC, dan lainnya. Nah, semakin pendek dan sederhana passwordnya, maka semakin cepat passwordnya akan ditebak. Yang kedua, dictionary attack. Nah, dictionary attack itu merupakan variasi dari brute force yang lebih cerdas lagi. Dengan alih-alih mencoba semua kombinasi karakter, penyerang itu menggunakan daftar password yang lebih umum digunakan. Nah, cara kerjanya adalah penyerang itu menggunakan kamus yang berisi kata-kata umum. Nah, cara kerjanya adalah penyerang menggunakan kamus yang berisi kata-kata umum, nama orang, nama kota, dan password yang pernah bocor dari insiden kebocoran data. Ancaman ini muncul karena banyak pengguna memilih password yang mudah diingat, dan metode ini juga sering berhasil. Yang ketiga, social engineering. Social engineering adalah teknik memanipulasi psikologis korban secara Yang ketiga, social engineering. Social engineering adalah teknik memanipulasi psikologis korban agar korban dapat sukarela memberikan informasi sensitif. Nah, cara kerja si social engineering ini adalah dengan penyerang manfaat. Nah, cara kerja social engineering ini adalah penyerang menggunakan
rasa takut, kepanikan, dan rasa percaya, serta rasa ingin tahu si korban agar dapat mendapatkan password, personal identification number atau PIN, data korban, dan informasi pribadi lainnya. Yang keempat ada phishing. Phishing adalah satu bentuk social engineering dengan metode penipuan digital. Nah, di mana pelaku itu menyamar sebagai pihak dan organisasi resmi untuk mengelabui si korban. Nah, si phishing ini biasanya dilakukan menggunakan email, SMS, telepon, dan media sosial. Contohnya, korban akan dikirimkan email yang membuat korban harus segera menekan link yang tersedia dengan mengarahkan ke situs palsu yang meniru login asli. Nah, ketika korban memasukkan username dan password, data akan langsung dikirimkan ke penyerang. Terakhir, credential stuffing. Credential stuffing adalah serangan yang akan memanfaatkan kredensial yang bocor dari satu layanan untuk mencoba login ke layanan lain. Cara kerjanya adalah, jika terjadi kebocoran data pada suatu website, maka penyerang dapat memperoleh data dari email, username, dan password. Nah, melalui data tersebut, penyerang dapat mencoba untuk login ke akun lain si milik korban itu. Nah, serangan ini tuh biasanya berhasil karena banyak pengguna password. Serangan ini biasanya dapat berhasil karena banyak orang menggunakan password yang sama di banyak akun. Alternatif dan evolusi keamanan. Nah, seiring meningkatnya jumlah cyber yang menargetkan kredensial pengguna password tradisional semakin dianggap tidak cukup untuk melindungi akun dan data. Oleh karena itu, beberapa metode autentikasi yang lebih aman telah dikembangkan. Alternatif dan evolusi keamanan. Nah, seiring meningkatnya jumlah serangan cyber yang menargetkan kredensial penggunaan password tradisional semakin dianggap tidak cukup untuk melindungi akun dan data. Nah, oleh karena itu, beberapa metode autentifikasi yang lebih aman telah dikembangkan seperti yang pertama, Two-Factor Authentication atau 2FA. Ini adalah metode keamanan yang mengharuskan pengguna memberikan dua faktor autentifikasi berbeda sebelum mendapatkan akses ke akun. Nah, faktor autentifikasi ini dibagi menjadi yang pertama, itu sesuatu yang diketahui seperti password dan PIN. Sesuatu yang dimiliki seperti smartphone, token keamanan, dan kode OTP. Dan yang terakhir, sesuatu yang melekat pada diri pengguna, yaitu sidik jari, pengenalan wajah, dan pengenalan iris mata. Nah, contoh dari two-factor authentication adalah pengguna login menggunakan username dan password, lalu ada sistem yang mengirim kode OTP ke ponsel dan pengguna harus memasukkan kode OTP untuk menyelesaikan proses login. Dengan memakai two-factor authentication ini, pengguna dapat memiliki keunggulan dalam sistem keamanannya seperti menambah lapisan keamanan, kalau passwordnya bocor belum tentu dapat digunakan, dan relatif ini mudah diterapkan. Nah, yang kedua ada multi-factor authentication atau MFA. Multi-factor authentication adalah metode autentifikasi yang menggunakan dua atau lebih faktor keamanan kategori yang berbeda. Sedikit berbeda dengan two-factor authentication, multi-factor authentication ini harus melalui beberapa tahap keamanan untuk pengguna memperoleh data. Nah, contohnya itu, pengguna harus memasukkan password, menyetujui notifikasi autentikasi pada aplikasi keamanan, dan memindai sidik jari, dan selalunya karena menggunakan lebih dari dua faktor, tingkat keamanan pada MFA ini dapat lebih tinggi. Password authentication. Nah, metode autentifikasi modern ini tidak lagi mengandalkan password tradisional sebagai faktor utama login. Sebagai gantinya, sistem menggunakan biometrik, sidik jari dan wajah, security key, dan passkey. Cara kerjanya adalah pengguna itu menggunakan aplikasi, lalu sistem akan meminta verifikasi sidik jari atau wajah pengguna, dan setelah berhasil diverifikasi, maka pengguna dapat diberikan akses ke data tanpa harus memasukkan password. Nah, meskipun password ini masih digunakan secara luas, tetapi terdapat beberapa kelemahan mendasar menjadi salah satu resiko keamanan, yaitu kalau password mudah ditebak. Nah, pengguna itu sering memilih password yang sederhana seperti 1234, ABCD, dan password.
Nah, penggunaan berulang password. Nah, banyak akun yang memiliki password yang sama. Yang ketiga, rentan terhadap phishing. Nah, password dapat dicuri melalui email, situs logis palsu, dan pesan penipuan. Terakhir, sulit dikelola. Pengguna modern dapat memiliki puluhan hingga ratusan akun sehingga sulit mengingat password yang unik untuk setiap akun, dan pengguna cenderung membuat password yang lemah untuk menggunakannya kembali. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya akan membahas password dan trade-off keamanan versus kenyamanan. Yang pertama, password itu adalah kunci digital yang digunakan untuk mengakses akun atau sebuah sistem. Nah, fungsi password ini itu melindungi akun dari akses ilegal, menjaga data pribadi, mengontrol hak akses pengguna, mencegah penyalahgunaan akun, menjadi bagian dari sistem keamanan yang berlapis. Nah, contohnya itu biasanya kita digunakan pada email untuk melindungi isi email dari orang lain, password mobile banking yang melindungi saldo rekening kita. Nah, di sini juga ada contoh password yang kuat. Itu minimal 8-12 karakter, mengandung 4 kategori. Yang pertama huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Selanjutnya ada ancaman cyber terhadap password. Yang pertama itu ada brute force attack, itu peretasan berbagai kombinasi password dilakukan secara otomatis sampai berhasil. Nah, contohnya itu program mencoba urutan angka atau password yang simple. Yang kedua ada dictionary attack, itu peretasan menggunakan daftar password yang umum digunakan, seperti nama pengguna ditambah 123. Nah, yang ketiga itu ada social engineering, itu tuh memanipulasi psikologis untuk memperoleh informasi rahasia, seperti ada orang yang mengaku sebagai staf bank untuk meminta password akun mobile banking nasabah. Yang keempat ada phishing. Nah, phishing ini menggunakan website atau pesan palsu. Nah, biasanya juga terjadi pada perusahaan bank ya. Seperti dia tuh meminta ID sama password di mobile banking para nasabah. Nah, yang terakhirnya ada credential stuffing, itu tuh menggunakan password username dan password yang bocor untuk mencoba login ke akun orang lain. Nah, biasanya jika email kita sama dengan Instagram kita atau mobile banking kita, nah itu juga Instagram dan mobile banking kita tuh beresiko diretas. Nah, yang kelima tuh ada evolusi keamanan password. Yang pertama ada two-factor authentication, itu tuh menggunakan verifikasi 2 lapis. Contohnya itu memasukkan password dan mengirim kode OTP yang dapat diterima melalui handphone pengguna. Nah, yang kedua ada multi-factor authentication, itu lebih menggunakan lebih dari 2 faktor keamanan. Contohnya password, yang pertama password, yang kedua OTP, yang ketiga sidik jari. Nah, yang ketiga ada passwordless authentication, itu tuh login tanpa menggunakan password, jadi menggunakan biometrik kita seperti Face ID, sidik jari, atau passkey. Nah, selanjutnya aspek perilaku dan psikologis pengguna, itu tuh yang pertama security versus usability. Itu tuh semakin aman sistem, biasanya semakin tidak nyaman digunakan. Jadi contohnya itu biasanya semakin sulit password kita menggunakan 4 kombinasi tersebut, itu tuh semakin sulit diingat. Nah, yang selanjutnya ada protection motivation theory. Itu tuh teori yang menjelaskan mengapa seseorang mau atau tidak mau melindungi dirinya dari ancaman. Yang ketiga itu ada security fatigue, itu kelelahan akibat terlalu banyaknya tuntutan keamanan. Seperti kita memiliki banyak akun Instagram di sosial media atau kan mobile banking. Nah, kita kan agar lebih aman harus membuat passwordnya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu password
reuse behavior. Nah, itu kebiasaan kita menggunakan password yang sama untuk banyak akun. Seperti contohnya kita menggunakan Gmail, Instagram, Shopee atau mobile banking itu menggunakan password yang sama semua. Nah, itu lebih beresiko diretas. Nah, yang terakhir ada manajemen memori kredensial. Itu cara pengguna menyimpan password. Nah, itu tuh ada yang pertama tuh ada metodenya tuh menghafal, itu mengingat sendiri. Tingkat keamanannya itu lumayan, cukup lah. Jadi ada melalui catatan fisik juga seperti menulis di buku ataupun menggunakan password manager di handphone kita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke bab ketiga, yaitu pembahasan. Untuk instrumen penelitian sendiri, kita menggunakan Google Form yang kita share melalui berbagai media sosial, yaitu WhatsApp, Line, dan juga Instagram. Kemudian, untuk responden yang kita miliki di sini itu sebanyak 51 responden yang didominasi oleh laki-laki dari program studi manajemen dengan semester 1 dengan rentang usia di sekitaran 18 sampai 20 tahun. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Google Form itu terdiri dari 4 bagian, di mana untuk bagian A di sini akan saya bahas yaitu pengetahuan tentang keamanan password. Jadi untuk pertanyaan pertama, di sini kami menanyakan apakah responden menganggap password yang kuat itu penting, dan hasilnya menunjukkan bahwa 100% responden itu setuju atau sangat setuju bahwa password yang kuat itu merupakan hal yang penting. Tidak ada satupun responden yang menjawab tidak setuju, dan hasil ini itu menunjukkan bahwa mahasiswa sudah memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya keamanan password. Dan mereka memahami bahwa password itu merupakan lapisan perlindungan utama untuk menjaga akun dan data pribadi dari akses yang tidak sah. Namun kesadaran ini belum tentu selalu diikuti oleh perilaku yang aman. Jadi seseorang itu bisa saja mengetahui bahwa password yang kuat itu penting, tetapi tetap menggunakan password yang lemah karena alasan praktis atau mudah diingat. Kemudian untuk pertanyaan kedua, di sini kami menanyakan bentuk password yang dianggap paling aman, dan sebanyak 94,1% responden itu memilih kombinasi huruf, angka, dan simbol sebagai jawaban yang benar. Hanya sebagian kecil responden yang masih memilih pilihan lain, dan hal ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah memahami karakteristik password yang kuat. Mereka mengetahui bahwa penggunaan kombinasi berbagai karakter dapat membuat password lebih sulit ditebak maupun diretas, dan menariknya tidak ada responden yang menganggap nama atau tanggal lahir sebagai password yang aman. Artinya, secara teori mereka sudah memahami praktik keamanan password yang baik. Next, untuk pertanyaan ketiga, di sini kami menanyakan apakah responden mengetahui resiko penggunaan password yang lemah. Hasilnya menunjukkan bahwa 94,1% responden mengetahui resiko tersebut, sedangkan hanya sebagian kecil yang belum memahaminya. Resiko yang dimaksud meliputi pencurian akun, penyalahgunaan identitas, pencurian data pribadi, hingga kerugian finansial apabila akun yang diretas berkaitan dengan layanan keuangan. Dan persentase ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa sudah memahami bahaya yang dapat ditimbulkan oleh password yang tidak aman. Dan untuk pertanyaan keempat, di sini kami menanyakan apakah responden pernah mendapatkan edukasi mengenai keamanan akun dan password, dan hasilnya menunjukkan bahwa hanya 35,3% responden yang pernah mendapatkan edukasi, sedangkan sisanya belum pernah mendapatkannya. Dan angka ini cukup memprihatinkan karena menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa itu memperoleh pengetahuan keamanan digital secara mandiri, bukan melalui pendidikan ataupun pelatihan yang terstruktur. Padahal di era digital saat ini, pemahaman mengenai keamanan akun menjadi sangat penting karena hampir seluruh aktivitas sehari-hari itu melibatkan penggunaan internet dan berbagai layanan digital.
Kemudian untuk pertanyaan kelima di sini kami menanyakan seberapa penting mengganti password secara berkala, dan sebanyak 74,6 responden itu menganggap bahwa mengganti password secara berkala merupakan hal yang penting atau sangat penting. Dan hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kesadaran untuk menjaga keamanan akun melalui pembaruan password secara rutin. Meskipun saat ini beberapa ahli keamanan cyber mulai merekomendasikan penggantian password berdasarkan adanya indikasi kebocoran data, kesadaran responden terhadap pentingnya menjaga keamanan password ini tetap menjadi hal yang positif. Dan berdasarkan kelima pertanyaan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai keamanan password tergolong sangat baik. Dan hal ini terlihat dari 100% responden yang menyadari pentingnya password yang kuat, serta 94,1 responden yang memahami karakteristik password yang aman dan resiko penggunaan password yang lemah. Namun terdapat satu temuan penting, yaitu hanya 35,3% responden yang pernah mendapatkan edukasi formal mengenai keamanan akun, yang artinya sebagian besar pengetahuan yang dimiliki responden itu diperoleh secara mandiri. Oleh karena itu, meskipun tingkat pengetahuan mahasiswa sudah cukup baik, masih diperlukan edukasi keamanan digital yang lebih luas dan terstruktur agar pemahaman tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Bagian selanjutnya yaitu ada bagian B. Di sini mengenai perilaku penggunaan password. Jadi untuk pertanyaan pertama di sini kami ingin mengetahui seberapa banyak akun digital yang dimiliki oleh responden, dan hasilnya menunjukkan bahwa hampir setengah responden yaitu 45,1% memiliki lebih dari 1-5 akun digital. Selain itu terdapat responden yang memiliki jumlah akun lebih banyak, bahkan lebih dari 10 akun, dan hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa saat ini itu sangat bergantung pada layanan digital, mulai dari media sosial, email, marketplace, aplikasi perkuliahan, hingga layanan perbankan digital. Dan semakin banyak akun yang dimiliki, maka semakin besar tantangan dalam mengelola password yang berbeda untuk setiap akunnya. Dan kondisi ini sering membuat seseorang tergoda menggunakan password yang sama agar lebih mudah diingat. Pada pertanyaan kedua, kami menanyakan apakah responden menggunakan password yang sama untuk beberapa akun, dan hasilnya menunjukkan bahwa hanya 25,5% responden yang mengaku tidak pernah menggunakan password yang sama. Artinya, masih ada 74,5% responden yang setidaknya kadang-kadang atau bahkan selalu menggunakan password yang sama untuk beberapa akun. Dan kebiasaan ini itu cukup beresiko, karena apabila satu akun mengalami kebocoran data, maka akun lainnya juga berpotensi ikut diretas. Oleh karena itu, penggunaan password yang berbeda untuk setiap akun itu sangat kami sarankan guna mengurangi resiko penyalahgunaan. Selanjutnya, pada pertanyaan ketiga kami menanyakan seberapa sering responden mengganti password akun mereka, dan hasilnya yang diperoleh itu terlihat bahwa sebagian responden yang mengganti password secara berkala, sementara sebagian lainnya hanya mengganti password ketika merasa diperlukan atau saat terjadi masalah pada akun. Dan hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk memperbarui password sudah mulai ada, meskipun belum dilakukan secara konsisten oleh seluruh responden. Mengganti password ketika terdapat indikasi kebocoran data atau aktivitas mencurigakan merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga keamanan akun. Dan selanjutnya pada pertanyaan keempat, di sini kami ingin mengetahui apakah password responden itu mengandung informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, atau nomor telepon. Dan hasilnya cukup menarik karena hanya 64,7 responden masih mengaku menggunakan informasi pribadi dalam password mereka, sedangkan hanya 35,3% yang tidak menggunakannya. Padahal informasi pribadi itu merupakan jenis informasi yang relatif mudah ditebak atau ditemukan melalui media sosial, dan hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pengetahuan dari praktik yang
dilakukan sehari-hari. Meskipun banyak responden memahami pentingnya keamanan password, sebagiannya itu masih memilih cara yang lebih mudah untuk diingat. Pada pertanyaan kelima, di sini kami menanyakan apakah responden menyimpan password di perangkat atau catatan tertentu, dan hasilnya menunjukkan bahwa 70,6% responden itu menyimpan password mereka, sedangkan 29,4% tidak menyimpannya. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden itu membutuhkan bantuan untuk mengingat banyak akun yang mereka miliki. Menyimpan password memang dapat membantu pengelolaan akun, namun keamanan tempat penyimpanannya itu juga perlu diperhatikan agar tidak mudah diakses oleh pihak lain. Dan pertanyaan keenam itu ditunjukkan kepada responden yang menyimpan password, dan hasilnya menunjukkan bahwa 53,3% responden itu menyimpan password di buku atau catatan fisik. Selain itu terdapat juga penyimpanan di catatan HP, browser maupun Google Drive. Meskipun buku catatan relatif aman dari serangan digital, tetap ada resiko jika buku tersebut hilang atau dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, salah satu solusi yang direkomendasikan saat ini adalah penggunaan aplikasi password manager yang dirancang khusus untuk menyimpan password secara aman. Kemudian pada pertanyaan ketujuh, kami menanyakan apakah responden menggunakan fitur autentikasi 2 faktor atau 2FA, dan hasilnya menunjukkan bahwa 56,9% responden sudah menggunakan 2FA, sedangkan 17,6% belum menggunakan, dan 25,5% bahkan belum mengetahui apa itu 2FA. Hasil ini cukup positif karena lebih dari setengah responden sudah menerapkan lapisan keamanan tambahan, namun masih ada seperempat responden yang belum mengetahui 2FA, menunjukkan bahwa edukasi mengenai keamanan digital itu masih sangat diperlukan dan masih perlu untuk ditingkatkan. Kemudian pada pertanyaan ke-8, di sini kami menanyakan apakah responden pernah mengalami akun yang diretas atau diakses tanpa izin, dan hasilnya menunjukkan bahwa 25,5% responden itu pernah mengalami peretasan akun, sedangkan 74,5% lainnya belum pernah mengalaminya. Walaupun jumlahnya tidak lebih dari separuh responden, angka 25,5% tetap cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan digital itu bukan sekedar teori, tetapi benar-benar dialami oleh sebagian mahasiswa. Oleh karena itu, penerapan praktik keamanan yang lebih baik menjadi sangat penting. Dan pertanyaan terakhir dari bagian B, yaitu kami menanyakan faktor apa yang paling dipertimbangkan saat membuat password. Dan berdasarkan hasil dari kuesioner, sebagian besar responden itu lebih mengutamakan kemudahan untuk diingat dibandingkan aspek keamanan, dan hal ini itu menunjukkan adanya dilema yang umum terjadi dalam penggunaan password. Dan password yang mudah diingat itu memang lebih praktis, tetapi seringkali juga lebih mudah ditebak, dan oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mengenai cara pembuatan password yang tetap aman namun tidak sulit diingat, misalnya dengan penggunaan metode passphrase atau kombinasi beberapa kata yang unik. Dari 9 pertanyaan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai keamanan akun digital, dan hal ini terlihat dari penggunaan 2FA oleh 56,9% responden dan upaya sebagian responden dalam mengelola password mereka. Namun masih terdapat beberapa kebiasaan yang berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Sebanyak 74,5% responden itu masih menggunakan password yang sama pada beberapa akun. 64,7% masih menggunakan informasi pribadi dalam password, dan 25,5% pernah mengalami akunnya diretas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi mengenai keamanan digital agar pengetahuan yang dimiliki mahasiswa ini dapat diikuti dengan perilaku yang lebih aman dan dalam mengelola akun dan password mereka.
Selanjutnya untuk bagian C dan D akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diva. Oke, kita akan masuk ke bagian C, yaitu adalah sikap terhadap keamanan password pada mahasiswa. Kita masuk ke bagian yang pertanyaan pertama dari bagian C, yaitu saya merasa keamanan password sangat penting untuk melindungi data pribadi. Di sini bisa digarisbawahi seluruh responden sudah memilih setuju dan sangat setuju, dan tidak ada yang memilih tidak setuju. Sangat setuju di 72% dan setuju di 28%, yang berarti seluruh responden dan itu sudah sadar akan pentingnya keamanan data pribadi dan sudah sadar akan bahaya kebocoran data yang akan menanti. Jadi para mahasiswa ini berarti sudah sadar akan bahayanya keamanan kebocoran data pribadi karena kelemahan password. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu saya bersedia menggunakan password yang lebih rumit demi keamanan akun. Di sini mulai berbeda-beda hasilnya. Kita lihat di sini sangat setuju ada di 35%, setuju di 43,1%, netral di 17,6%, tidak setuju di 3,9%, sangat setuju di 0%. Berarti kita bisa artikan dulu, sebagian besar responden sudah bersedia menggunakan password yang rumit untuk keamanan akun. Akan tetapi, ada sebagian kecil yang netral, bersedia memakai password yang rumit pada beberapa situasi tertentu saja. Di sisi lain, ada sebagian kecil responden yang tidak setuju akan kerumitan password tersebut. Oke. Berarti bisa diartikan, sebagian besar mahasiswa itu bersedia untuk memperkuat keamanan akun mereka dengan memperkuat juga password mereka. Dengan cara apa? Dengan cara membuat password mereka itu sulit ditebak atau dirumitin. Tetapi ada sebagian kecil orang atau responden yang memilih opsi netral. Berarti dapat diartikan mungkin saja mereka itu mau untuk melakukan perumitan pada password mereka, akan tetapi mereka itu mau jika ada atau di posisi tertentu saja, jika ada situasi tertentu saja. Misal mereka ingin menggunakan password yang rumit di aplikasi-aplikasi yang memang krusial saja. Misal ada m-banking, ada email untuk kuliah atau kerja mungkin, atau akun-akun yang penting lainnya yang mana mereka itu lebih aware kehilangan data dari akun-akun tersebut. Mungkin saja akun-akun yang lain yang seperti akun-akun yang menurut mereka tidak penting, seperti akun game mungkin, atau seperti akun yang lain yang menurut mereka tidak penting, mereka itu tidak aware terhadap keamanan data mereka. Makanya mereka memilih untuk netral karena mereka ingin menggunakan password yang rumit jika ada posisi atau waktu-waktu tertentu. Oke, ada lagi di sini terlihat tidak setuju. Beberapa responden memilih tidak setuju di 3,9%. Mungkin responden tidak setuju akan kerumitan password yang mungkin dia merasa ribet jika memasukkan akun-akun mereka, dan mereka ini bisa saya bilang orang-orang yang tidak mau ribet dan ingin lebih ingin kepraktisan dalam mengakses akun mereka. Jadi mereka mungkin tidak mau menggunakan akun password yang rumit, dan mereka itu inginnya kepraktisan aja yang mudah diingat mungkin. Jadi mereka menggunakan password yang rumit itu tidak mau. Jadi mereka maunya yang praktis saja. Oke, selanjutnya kita akan lihat di pertanyaan ketiga, yaitu ada
Saya khawatir jika data pribadi saya bocor akibat password yang lemah. Oke, di sini ada sangat setuju di 62%, setuju di 34%, dan netral di 4%. Tidak setuju di 0% dan sangat setuju di 0%. Baik, di sini kita baca dulu artinya. Apa artinya? Berarti hampir seluruh responden sudah sadar akan password yang lemah itu memperbesar risiko kebocoran data. Ya, memang benar sekali. Jika risiko ini tinggi, berarti password kita lemah. Kenapa password kita lemah? Password kita lemah itu karena mungkin saja password kita itu mudah ditebak. Oke. Terus mungkin tercantum data pribadi kita yang sangat memang sudah terumbar, atau memang kita secara tidak sengaja memberikan informasi pribadi kita. Oke, menurut data banyak sekali orang yang menggunakan password itu mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau mereka menulis lagi password, mereka menulis nama dan tanggal lahir mereka sendiri, yang mana itu sangat rentan terhadap serangan atau kebocoran data ya, karena itu mungkin peretas atau penyerangnya itu sudah bisa menebak atau mudah sekali menebak akan kerentanan password itu, kelemahan password. Di sini juga ada yang bersikap netral juga terhadap kekhawatiran mereka terhadap password yang lemah. Mungkin orang-orang yang netral ini mungkin sedikit tidak aware terhadap data pribadi mereka, dan juga mungkin mereka belum merasakan kebocoran data akibat password yang lemah. Mungkin orang-orang yang netral ini adalah orang-orang yang mungkin aja meremehkan keamanan password atau kerumitan password dalam bersosial media atau melakukan pendaftaran akun. Oke, bisa disimpulkan juga, kita bisa menyimpulkan dari ketiga pertanyaan itu sikap mahasiswa terhadap keamanan akun itu sudah sangat tinggi dan sudah sangat aware. Jadi mahasiswa yang mengisi responden ini sudah sangat aware terhadap resiko yang akan terjadi jika mereka menggunakan password yang ringan atau password yang mudah diingat. Maaf, bukan mudah diingat, tapi password yang mudah ditebak begitu. Jadi mereka sudah aware juga, sudah tahu juga kalau mereka itu harus menggunakan password yang kuat, yang berisikan kombinasi-kombinasi. Makanya sudah bisa saya simpulkan kalau kebanyakan atau sebagian besar responden itu sudah mengerti akan bahayanya password yang lemah, dan mereka juga sudah aware terhadap kebocoran data. Oke, kita bisa next ke bagian D atau pertanyaan terbuka. Oke, di pertanyaan terbuka pertama, apa saran Anda agar mahasiswa lebih sadar akan pentingnya keamanan password? Bisa dilihat di sini ada tabel kesimpulan. Kenapa saya membuat tabel kesimpulan ini? Karena ada 51 data yang masuk ke saya, dan saya sudah mengolah data-data tersebut dan hanya mendapatkan dua kesimpulan, yaitu saran dari mahasiswa, yaitu adalah 1, mengedukasi mahasiswa tentang keamanan siber, yaitu 40 responden, di luar dari bagaimana mereka menyampaikan saran mereka, tetapi ini adalah kesimpulan dari data yang sudah saya olah. Dan yang kedua adalah memantau dan mengganti password secara berkala, yaitu adalah di 11 responden. Oke, kita baca dulu artinya. Berarti sebagian besar responden menyarankan agar meningkatkan pengetahuan tentang keamanan siber, dan yang lainnya yaitu menyarankan agar memakai password yang kuat. Berarti itu dua tersebut adalah saran-saran dari responden-responden, dari mahasiswa juga, mungkin mahasiswa untuk orang lain juga atau publik. Kebanyakan saran yaitu untuk mengedukasi mahasiswa tentang keamanan siber.
menurut mereka penelitian ini tuh menyimpulkan kalau mengedukasi tentang keamanan siber itu adalah fondasi awal tentang pengetahuan keamanan siber. Jadi mereka mahasiswa harus diperkuat dulu pengetahuan mereka tentang keamanan siber, resiko keamanan siber, yang akan memperkuat pengetahuan mereka tentang bahayanya dan pentingnya keamanan siber di dunia maya atau di dunia internet. Oke, yang kedua, sarannya adalah memantau dan mengganti password secara berkala. Mungkin orang-orang yang ini adalah orang-orang yang skeptis akan password mereka sendiri, di mana mereka itu ingin password mereka itu lebih susah untuk diretas dengan cara secara berkala mengganti password mereka terus. Menurut penulis juga, menurut penelitian ini juga mengganti password secara berkala itu akan menurunkan resiko terjadinya peretasan sangat-sangat tinggi. Jadi saran yang memantau dan mengganti password secara berkala itu saran yang sangat-sangat bagus untuk mahasiswa untuk menurunkan resiko terkenanya hal-hal yang tidak terhadap akun-akun mereka. Sebagai tambahan juga, mungkin dua saran ini. Pertama, mengedukasi mahasiswa tentang keamanan siber, itu fondasinya agar mahasiswa itu tahu bagaimana sih cara atau pentingnya menjaga keamanan akun mereka dari serangan-serangan siber. Saran yang kedua, yaitu untuk mengganti password mereka secara berkala, yaitu ini adalah saran yang teknis mungkin, yang sudah lebih advance dari untuk mengedukasi. Jadi setelah mereka tahu akan bahayanya serangan siber, maka setelah itu mereka akan tahu juga bagaimana sih caranya agar memperkecil juga resiko terkena serangan siber, begitu. Oke, kita bisa next lagi. Oke, di sini ada, menurut Anda, ini pertanyaan kedua, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam menjaga keamanan password? Ini di sini juga terlampirlah tabel berisi jawaban-jawaban dari 51 responden, kurang lebih. Ya, memang 51 responden. Oke, di sini sudah saya olah dan saya simpulkan terdapat ada 6 kesimpulan dari opini-opini responden tentang tantangan terbesar dalam menjaga password. Oke, di sini saya sudah mengurutkan dari yang paling atas, yang paling banyak sarannya dari sampai yang paling ke bawah. Oke, di sini bisa dilihat tantangan yang paling besar menurut responden itu adalah sulit diingat atau mudah terlupa. Oke, maksudnya adalah password yang mereka gunakan itu sulit mereka ingat dan tidak lupa juga mereka itu mudah terlupa begitu loh dari password mereka sendiri. Oke. Yang kedua masih sama. Jadi tetapi berbedanya ini adalah mahasiswa atau responden itu sudah menggunakan password yang rumit atau yang sudah kuat, akan tetapi mereka juga sulit untuk mengingat kombinasi-kombinasi password mereka sendiri. Oke. Yang ketiga, di 12 responden menggunakan password yang sama di banyak akun. Nah, ini adalah masalah yang timbul mungkin cukup banyak. Mungkin cukup banyak juga kasus-kasus menggunakan password yang sama di banyak akun, apalagi kalau menggunakan atau memakai akun yang sangat banyak. Oke, di urutan keempat ada ingin password yang mudah diingat tetapi sangat mudah ditebak. Ini adalah berbanding lurus dari resikonya jika passwordnya
lemah atau menggunakan informasi-informasi pribadi yang secara berlebihan, maka risiko terkena serangan cyber itu meningkat atau menjadi tinggi karena peretas sudah tertebak atau sudah bisa menebak kalau passwordnya mungkin peretas itu mencoba-coba untuk memasukkan password mereka, password yang mau diretas dan ternyata bisa. Nah, makanya itu adalah hal-hal yang bisa dihindari agar mahasiswa itu tidak terkena resiko yang tidak itu, seperti peretas yang random memasukkan informasi pribadi si korbannya dan ternyata itu adalah passwordnya. Itu adalah contoh resikonya. Oke, di sini ada kurangnya kesadaran akan keamanan siber dan ketidakpedulian terhadap keamanan siber di satu responden juga. Yaitu orang-orang ini beropini, dua responden ini beropini kalau tantangan terbesar juga datang dari ketidakacuhan orang terhadap keamanan siber. Jadi mereka tidak peduli atau mungkin tidak tahu akan bahayanya kebocoran data dari password yang lemah, atau mereka juga tidak tahu tentang keamanan siber yang sangat-sangat fatal. Maka dari situlah dari pertanyaan ini kita bisa simpulkan masalah yang muncul dari menjaga keamanan siber yaitu adalah mudahnya terlupa password mereka dan sulit diingat password mereka yang sulit, dan karena mereka sulit mengingat password mereka itu, jadi mereka muncullah masalah baru, yaitu menggunakan password yang sama di banyak aplikasi atau banyak platform. Oke, kita bisa masuk juga ke kesimpulan dari penelitian ini. Oke, mahasiswa sudah aware terhadap keamanan siber dan pengelolaannya dalam menjaga password yang sudah baik. Sikap mahasiswa juga sudah sadar akan pentingnya keamanan siber dan ingin memperkuat keamanan dengan memakai password yang kuat. Ini dia. Akan tetapi muncullah satu masalah utama dalam menggunakan password yang kuat. Yang kuat ini ialah sulitnya untuk mengingat password, di mana mahasiswa juga menggunakan akun yang lebih dari satu, yang memungkinkan mereka tidak mengingat password mereka satu persatu, ya, karena mereka menggunakan akun yang banyak. Jadi mereka itu merasa kesulitan untuk mengingat seluruh password yang sudah kuat ini. Makanya muncullah masalah baru, yaitu mahasiswa itu karena sulit mengingat password yang banyak atau password yang kombinasi yang rumit, makanya mahasiswa itu menggunakan password yang mungkin rumit atau mungkin mudah diingat saja ke banyak akun. Baik, kita lanjut ke next slide. Di sini disinilah peneliti masuk untuk menyarankan atau merekomendasikan dari pemecahan masalahnya, yaitu pemecahan masalah dari sulitnya diingat password dan memakai password yang sama di banyak akun. Oke, pemecahan masalah atau rekomendasi dari penelitian ini adalah menggunakan teknik yang bernama password same as platform. Nah, apa itu password same as platform? Yaitu adalah teknik di mana menggunakan format password dengan menggunakan format aplikasi yang digunakan, nama, dan ketiga adalah nomor yang mudah diingat. Oke, bisa dilihat di sini nomor 1 menggunakan format password yang berunsur sama dengan platform dan aplikasi yang sedang didaftarkan. Kedua, disusul dengan nama pengguna. Yang terakhir adalah tambahkan nomor yang mudah diingat. Oke. Teknik ini datang untuk memecahkan masalah, yaitu sulitnya mengingat password dan banyaknya akun yang sama satu password, begitu. Oke, kita mau masuk contoh ya di sini. Jika ingin menggunakan mendaftarkan aplikasi Netflix, yaitu bisa dilihat formatnya Netflix aplikasinya, nama saya Diva Hafizi, dan nomor
yang saya gampang mengingat adalah double nol atau 00. Oke, jadi kita bisa masuk dulu contoh yang kedua. Misalnya kita akan mendaftar aplikasi Tokopedia. Oke, kita bisa lihat formatnya Tokopedia, Diva Vizi, dan 00. Nah, ini menjadikan masalah yang tadi adalah sulit mengingat password, dan kedua adalah samanya password di banyak akun. Nah, ini bisa memecahkan karena kita hanya perlu mengingat kalau kita itu seluruh password kita adalah sama seperti platform yang kita gunakan. Menjadikan kita hanya mengingat satu format saja yang akan mengingatkan kita jika password kita itu sama, tetapi menggunakan format yang sama, tetapi di setiap aplikasi akan berbeda, dan itu akan memecahkan masalah sulitnya mengingat karena kita hanya untuk mengingat satu format saja, dan setiap akun itu setiap platform itu akan berbeda-beda setiap akunnya. Oke. Setelah kita mendengarkan berbagai materi yang disampaikan oleh teman-teman saya, berdasarkan hasil penelitian mengenai analisa kebiasaan penggunaan password pada mahasiswa di era digital, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran yang baik mengenai pentingnya keamanan password. Mayoritas responden memahami bahwa password yang kuat harus terdiri dari berbagai kombinasi huruf, angka, dan juga simbol, serta menyadari resiko yang dapat timbul akibat pengguna password yang lemah. Selain itu, hampir seluruh responden menganggap keamanan password sebagai aspek penting dalam melindungi data pribadi mereka. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku nyata dalam penggunaan password tersebut. Meskipun memahami konsep keamanan password yang baik, sebagian besar mahasiswa masih menerapkan kebiasaan yang beresiko seperti menggunakan password yang sama dalam beberapa akun, menggunakan informasi pribadi sebagai bagian dari password, serta menyimpan password di catatan atau perangkat yang tentu belum aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor kenyamanan dan kemudahan mengingat password menjadi alasan utama mahasiswa dalam menentukan password yang mereka digunakan. Banyak responden lebih mengutamakan password yang mudah diingat dibandingkan password yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Selain itu, keterbatasan dalam mengingat banyak password yang berbeda menjadi tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa dalam menjaga keamanan akun digital mereka. Di sisi lain, penggunaan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi dua faktor atau 2FA sudah mulai diterapkan oleh sebagian besar responden. Namun, masih terdapat mahasiswa yang belum menggunakan, bahkan belum memahami fungsi dari fitur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keamanan cyber masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih terstruktur dan juga berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya keamanan password, tetapi masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi mengenai keamanan cyber, penerapan kebiasaan penggunaan password yang lebih aman, dan juga penggunaan password yang unik pada setiap akun, serta pemanfaatan teknologi keamanan tambahan seperti password manager dan juga autentifikasi dua faktor. Dengan demikian, resiko kebocoran data, pancuran identitas, dan penyalahgunaan akun dapat diminimalkan sehingga keamanan informasi pribadi mahasiswa dapat terjaga dengan lebih baik di era digital saat ini. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan password di kalangan mahasiswa, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan akun digital di era teknologi yang terus berkembang. Keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab sistem atau teknologi yang digunakan, tetapi juga tergantung pada perilaku kesadaran setiap individu dalam melindungi data pribadinya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Julisa dan juga teman-teman sekalian selama presentasi ini berlangsung. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.